Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Nur Hafida dari kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran antropologi, yaitu diskriminasi. Ketika mendengar istilah diskriminasi, pasti hal pertama yang terbayang di dalam ingatan kita adalah adanya suatu bentuk perlakuan yang tidak adil serta perlakuan yang berbeda oleh kelompok sosial di masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya. Jadi bisa kita bayangkan ya bahwa diskriminasi adalah suatu tindakan membedakan suatu kelompok. Berikut adalah daftar materi yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian diskriminasi. Yang kedua, jenis-jenis diskriminasi. Yang ketiga, faktor penyebab diskriminasi. Yang keempat, bentuk tindakan diskriminasi. Dan yang kelima, tindak pidana diskriminasi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja menuju yang pertama. Pengertian diskriminasi. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Latin yaitu discriminatus yang artinya membagi atau membedakan. Istilah tersebut biasanya ditujukan untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Berikut ini merupakan definisi dan pengertian diskriminasi dari beberapa sumber buku. Dari beberapa pengertian ini dapat saya simpulkan bahwa diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang berdasarkan keanggotaan kelompok, pembedaan perlakuan suatu kelompok, perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan suatu hak asasi mereka. Selanjutnya, jenis-jenis diskriminasi. Menurut Lily Wery, secara umum, diskriminasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung biasanya berupa tindakan membatasi suatu wilayah tertentu seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya. Dan juga terjadi ketika pengambilan keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi tidak langsung biasanya dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi kelompok tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa diskriminasi langsung itu berupa tindakan dan diskriminasi tidak langsung itu berupa kebijakan. Menurut Futoni, berdasarkan diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang satu, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Seperti contoh, anak laki-laki diutamakan untuk mendapatkan akses pendidikan dibandingkan anak perempuan. Yang kedua, diskriminasi terhadap penyandang cacat. Contohnya, penyandang cacat dianggap sakit dan biasanya tidak diterima bekerja di beberapa perusahaan. Yang ketiga, diskriminasi pada penderita HIV/AIDS. Penderita HIV/AIDS dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sampah masyarakat karena biasanya masyarakat akan takut tertular. Yang keempat, diskriminasi karena kasta sosial. Diskriminasi ini biasanya terjadi di daerah atau negara yang masih menerapkan sistem kasta sosial. Kasta paling rendah dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan, sehingga kurang memiliki akses untuk menikmati hak asasinya. Faktor penyebab diskriminasi. Diskriminasi umumnya sering diawali dengan prasangka. Melalui prasangka, terbentuk pembedaan antara satu orang dengan orang lain. Pembedaan ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan yang sama. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok lain atau ketakutan atas perbedaan. Menurut Unsriana,
terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya diskriminasi, antara lain yaitu sebagai berikut. A. Mekanisme pertahanan psikologi atau projection. Ini terjadi di mana seseorang memindahkan suatu karakteristik yang tidak disukai dalam dirinya kepada orang lain. B. Kekecewaan. Kekecewaan menjadi salah satu penyebab diskriminasi. Karena dari kekecewaan tersebut, kekecewaan dapat dilampiaskan kepada pihak yang dianggap kambing hitam rasa kecewanya, dan seseorang yang dianggap kambing hitam itu akan mendapatkan diskriminasi. C. Mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri. Mereka yang merasa tidak selamat atau terancam dan rendah diri akan merendahkan orang atau kelompok lain agar dia merasa tidak terancam lagi, dan itu dapat menyebabkan diskriminasi. D. Sejarah. Faktor sejarah biasa ditimbulkan karena adanya sejarah buruk pada masa lalu, seperti contoh Belanda dan Indonesia. Warga negara Indonesia akan mendiskriminasi warga negara Belanda karena Belanda merupakan penjajah Indonesia pada masa lalu. E. Persaingan dan eksploitasi. Masyarakat kini hidup dalam persaingan untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Seringkali mereka melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dan yang terakhir, corak sosialisasi. Diskriminasi adalah fenomena yang dipelajari dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses sosialisasi, sehingga terbentuk suatu pandangan stereotip tentang peranan sebuah kelompok terhadap dalam masyarakat, yaitu berkenaan dengan kelakuan, cara kehidupan, dan sebagainya. Melalui pandangan stereotip ini, anak-anak biasanya belajar menghakimi seseorang. Selanjutnya, bentuk tindakan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, berbagai bentuk tindakan diskriminasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Kedua, berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. Yang ketiga, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Yang keempat, melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Selanjutnya, tindak pidana diskriminasi. Di Indonesia, kejahatan diskriminasi telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Di sana kita akan menemukan hukuman apa saja yang didapat oleh pelaku tindak pidana diskriminasi. Menurut pasal 15, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Menurut pasal 16, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Menurut pasal 17, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.
Dari penjelasan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa diskriminasi merupakan tindakan membedakan kelompok lain dan dapat membuat kelompok itu tidak mendapat atau mengurangi hak asasi mereka. Oleh sebab itu, marilah mulai sekarang kita embankan sikap adil terhadap sesama agar terjadi ketentraman di negara ini. Demikian penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.